Baik Bapak Ibu, bentar ya. Baik, untuk siang hari ini adalah lokakarya ketiga yang dilaksanakan. Jadi lokakarya kita untuk hari ini setelah Bapak Ibu mengikuti kegiatan workshop sebelumnya, ini adalah lokakarya yang ketiga yang dilaksanakan. Di room yang lain ada lokakarya 1, lokakarya 2. Untuk lokakarya 3 kita akan membahas mengenai video simple with Canva. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya saya menyampaikan permintaan maaf karena untuk hari ini mungkin ada keterlambatan untuk kegiatan ini karena disebabkan beberapa hal yang tadinya untuk kegiatan ini mungkin Zoom yang kami gunakan tadi agak bermasalah dan alhamdulillah itu bisa kami atasi dengan baik. Dan untuk hari ini mengenai video simple with Canva, saya coba share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah ada atau adik-adik di sini yang sudah mengenal saya. Perkenalkan, nama saya Eka Gustiani SPD. Saat ini saya mengajar di UPTD SPF SD Negeri 161 Karya Kabupaten Sopeng. Dan untuk materi Canva sendiri, kami yakin Bapak Ibu serta adik-adik mungkin sudah mungkin sudah ada yang ahli di pembuatan video dengan Canva ataupun dengan pembuatan video dengan menggunakan aplikasi-aplikasi lain tentunya. Namun perlu kami garis bawah di sini untuk kali ini kita akan menggunakan Canva dalam membuat video itu. Sesederhana apa sih, sesimpel apa sih dalam pembuatan video dengan menggunakan Canva. Mari kita bahas terlebih dahulu untuk video ini. Nah, untuk Canva sendiri kita tahu bahwa Canva itu adalah alat bantu desain. Bagi saya pribadi, Canva itu membuat saya kata orang-orang sih dalam tanda kutip, ini membuat kita yang dulunya tidak tahu desain sama sekali, justru sekarang sudah ahli desain dengan adanya aplikasi Canva ini. Karena dengan Canva ini kita bisa membuat video, kita bisa membuat presentasi, kita bisa membuat media pembelajaran, bisa membuat komik, bisa membuat logo, apa saja yang kita butuhkan. Dan itu tidak memerlukan alat bantu video editing sama sekali. Kalau kita mau buat video yang berkualitas tinggi, itu juga bisa dengan menggunakan Canva ini. Dan nanti kita akan coba untuk mengenal Canva lebih jauh. Selanjutnya, di Canva sendiri sebenarnya telah dilengkapi perpustakaan dengan ribuan template video. Jadi tidak usah khawatir kalau Bapak Ibu menganggap saya dalam mendesain itu tidak terlalu pintar. Bagaimana cara saya dalam membuat video nantinya, tidak perlu khawatir. Di Canva itu kita disediakan template video. Jadi kita tinggal memasukkan video-video yang akan kita masukkan,
sudah ada tersedia template yang sangat menarik, yang sangat cantik di dalamnya. Ada stok video-video gratis, animasi grafis, dan tentunya ada tren musik yang dapat membuat video yang kita buat itu, video pendek itu dapat kita nanti ketika kita unggah itu bisa kita posting secara bisa kita posting, bisa kita share, bisa kita share kemana-mana ya. Kemudian bagaimana sih cara kita membuat video simpel ini? Tentunya kita mulai dari proyek baru yang akan kita buat. Bagaimana cara membuat proyek baru ini? Kalau Bapak Ibu atau adik-adik menggunakan laptop, kita tinggal membuka web browser atau aplikasi dari jenis desain video atau video Facebook. Maksud saya di sini ketika kita membuka web browser itu, carilah desain video yang ingin adik-adik atau Bapak Ibu buat. Apakah Bapak Ibu ingin membuat video yang nantinya akan diupload di Facebook, bagaimana tampilan slide videonya, apakah akan membuat pokoknya di video Canva itu ada video tentang ketika kita akan mengupload ke YouTube, bagaimana membuat video tentang cerita Instagram atau intro YouTube, itu kita bisa dibantu dengan Canva ya. Nah, bagaimana menjelajahi template ini? Di perpustakaan Canva sendiri, ketika kita mengklik template, tentu kita akan langsung diperlihatkan oleh banyaknya video pendidikan, video ulasan, video perjalanan, video tutorial kecantikan, video tentang pemasaran, itu bisa kita gunakan. Dan tentunya Bapak Ibu serta adik-adik tinggal memilih template favorit yang ingin kita gunakan, yang ingin kita edit untuk nantinya menjadi satu video yang menarik, yang sudah dianggap ketika kita sudah menganggap itu sudah fix, sudah selesai, itu sudah bisa kita unggah. Kita bisa download dan unggah kita share ke media sosial atau share ke WA, terserah Bapak Ibu atau adik-adik. Nah, untuk itu, selain itu di Canva sendiri, selain video-video tadi, sebenarnya kita bisa menambahkan foto karena ada jutaan foto yang tersedia, ada gambar, icon, ilustrasi, grafis yang bisa kita gunakan. Dan tentunya ini juga sangat membantu mengenai duplikasi halaman. Ketika kita akan membuat ke halaman selanjutnya, ingin menggunakan halaman yang sama, kita bisa menggunakan duplikasi halaman untuk membuat halaman baru. Nah, untuk video sendiri, kita bisa mengunggah video dan gambar milik kita kepada orang lain. Kita bisa kerjasama sebagai editor, dan tentunya Bapak Ibu adik-adik silahkan memilih skema warna atau latar belakang yang diinginkan. Kita bisa potong, kita bisa edit, bahkan kita bisa menambahkan filter ke video yang ingin kita buat. Dan tentunya kita bisa menambahkan musik dari perpustakaan musik gratis dari Canva. Nah, setelah itu silahkan kalian terapkan, apakah ingin menerapkan animasi atau stiker bergerak. Tergantung kita sih, tergantung desain yang akan kita gunakan dalam video yang akan kita buat. Nah, setelah itu, setelah puas dengan desain yang kita buat, silahkan unduh video itu karena kita akan membuat video, berarti kita wajib mengunduhnya dalam format MP4 ya. Silahkan dibagikan, mau dibagikan ke Facebook, mau dibagikan ke Twitter, mau dibagikan ke Instagram, hanya dalam beberapa klik yang praktis. Tapi ketika nanti setelah diupload, adik-adik menganggap ini masih perlu diedit, ada beberapa desain yang ingin kita ubah, itu kita bisa lakukan dengan kembali ke editor untuk mengubah desain itu kapanpun. Karena desain yang Bapak Ibu atau adik-adik buat di Canva itu tersimpan secara otomatis. Jadi tidak perlu khawatir bahwa desain itu akan hilang. Jadi walaupun kita sudah mendownload
itu bisa kita edit kapanpun yang kita mau untuk memperbaiki desain yang telah kita buat. Jadi itu secara singkat pengantar saya tentang Canva. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke beranda Canva. Oke, sebentar ya. Oke. Saya tutup ini dulu. Jadi kita masuk ke Canva terlebih dahulu di web browsernya adik-adik atau Bapak Ibu. Sebentar ya. Saya lihat terlebih dahulu. Oh ya. Nah, jadi seperti ini untuk beranda Canva. Ketika Bapak Ibu buka di web browsernya, ini tampilan melalui laptop saya. Tapi kalau Bapak Ibu serta adik-adik ingin membuka Canva melalui perangkat HP, itu bisa di-download ya melalui Play Store. Silahkan ketik Canva, kemudian download, itu nanti bisa juga digunakan ya, tergantung dari Bapak Ibu atau adik-adik ingin menggunakan Canva melalui laptop atau ingin menggunakan melalui HP dari adik-adik atau Bapak Ibu. Nah, untuk ini saya masuk dulu ke sini. Nah, kita awali dengan membuat desain ya, karena di sini kan ada jutaan desain, template desain yang bisa kita buat. Apakah ingin buat presentasi, media sosial, video, produk cetak, pemasaran. Dan untuk saat ini saya menggunakan Canva for Edu. Saya sudah di sini dengan tanda pendidikan ya, Bapak Ibu. Ini ketika saya buat desain, karena saya ingin buat video, jadi kita gunakan video pendidikan. Mengapa video pendidikan? Karena latar belakang saya sebagai guru, ya, itulah yang mendorong saya untuk mendaftar Canva for Education. Karena latar belakang kita guru, tentunya di sini desain-desain yang ada di sini kita lebih banyak disarankan untuk membuat presentasi, video, dan yang lainnya yang berbau, yang bertemakan pendidikan. Jadi kita di sini disarankan membuat video pendidikan. Jadi di sini saya akan mengklik video pendidikan. Jadi kita akan langsung diarahkan ke desain yang akan kita buat. Nah, terlebih dahulu untuk desain ini kita beri nama terlebih dahulu ya. Ini saya beri nama Lokakarya 3 saja ya. Lokakarya 3 Pandu Digital. Oke, Lokakarya 3 Pandu Digital. Nah, ini kan masih kosong ya, Bapak Ibu, adik-adik, ini masih kosong. Nah, di sini, di bagian sini kan ada template, elemen, unggahan, foto, teks, audio, dan latar belakang. Nah, kita tinggal memilih jenis template apa yang ingin kita gunakan dalam pembuatan video simpel yang akan kita buat. Nah, kita tinggal melihat video mana sih yang kita anggap cocok atau yang menarik yang ingin kita buat. Misalnya saya ingin gunakan yang mana ya? Kita pilih, oke, saya coba ini ya. Nah, ketika saya klik ya, ternyata template ini memiliki 5 halaman. Jadi kita adik-adik, Bapak Ibu, sahabat Pandu Digital bisa memilih salah satu dari halaman-halaman ini atau bisa menerapkan secara sekaligus. Jika ingin menerapkan secara sekaligus, kita tinggal terapkan semua 5 halaman ya. Jadi saya klik,
terapkan semua 5 halaman. Ketika saya klik terapkan semua 5 halaman, itu langsung berpindah ke halaman atau desain yang akan kita buat nantinya. Nah, ini kita lihat ini halaman pertama, halaman kedua, ya. Kemudian yang ini halaman ketiga, keempat, dan kelima. Kalaupun nanti kita mau tambahkan halaman sesuai dengan yang kita inginkan, itu bisa. Tergantung kita nantinya. Oke, ini sudah ada template halamannya. Untuk halaman pertama, kita kembali ke halaman pertama. Ini kan masih template yang sudah jadi ya. Nah, kita tinggal mengedit, ingin menggunakannya, ingin membuat video apa, ya. Oke, karena saya guru, saya kan Bapak Ibu juga di sini mungkin guru, tentunya kita bisa membuat video-video sederhana, video-video pembelajaran yang ingin kita berikan kepada siswa. Misalnya, kita buat apa ya? Contohnya, kelas apa ya? Misalnya kelas 2. Untuk kelas 2, kita materi kelas 2 apa ya? Biasanya untuk kelas 2 SD. Untuk kelas 2 SD kita gunakan, kita gunakan untuk TK, mengenal warna. Mengenal hewan ya, bisa. Kelas 1 atau berapa lah. Oke, kita mengenal hewan ya. Hewan. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu, adik-adik. Nah, dari sini karena kita mau mengambil tema mengenal hewan, ini kan kalau kita tampilkan videonya kan video orang lain ya, Bapak Ibu, adik-adik. Ini sih sebenarnya tergantung kita, kalau mau gunakan ya silahkan, tapi kalau mau hapus, menganggap video ini tidak sesuai dengan apa yang ingin kita buat, itu bisa kita hilangkan, bisa kita hapus, diganti dengan video Bapak Ibu guru. Ya, contohnya saya ingin menyapa siswa-siswi saya di halaman pertama ini. Ya, tentunya saya bisa masukkan wajah saya, suara saya ke dalamnya. Itu pun secara sederhana melalui Canva. Caranya, bagaimana cara kita memasukkan video kita ke dalamnya? Kita masuk ke unggahan. Ya, bagian unggahan ya, template, elemen, dan unggahan. Di unggahan ini sendiri sebenarnya kita bisa mengupload gambar, kita bisa upload video, kita bisa upload audio ya. Jadi ada 3 jenis yang bisa kita upload. Nah, selain itu di unggah media kan dari sini kita unggahnya. Mau unggah apa? Nah, karena saya mau masukkan diri saya belum pernah merekam sebelumnya, saya langsung saja rekam diri saya di sini. Ya, kita langsung rekam diri. Ya, saya klik rekam diri Anda seperti ini. Dan tentunya kita langsung diarahkan seperti ini. Nah, diarahkan misalnya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah tampilannya. Ini ada tertulis rekam. Jadi saya kalau klik rekam ini seperti apa? Oke. Saya coba klik ya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Untuk hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk mengenal lebih banyak lagi tentang hewan. Ibu yakin untuk pelajaran hari ini akan dengan kita mengenal lebih banyak lagi tentang hewan. Kita aktif selesai, kita klik ya. Setelah itu kita simpan, udah keluar. Ini akan langsung berproses ya, Bapak Ibu. Video yang kita buat itu akhirnya berproses, kita tunggu.
Oke, ini tandanya masih proses ya, Bapak. Ini masih proses. Ini masih proses. Oke, ini sudah terupload dalam 28 detik. Ini kita bisa masukkan. Bagaimana caranya? Kita tinggal menghapus video yang ini, ya. Kemudian saya akan masukkan video saya yang akan menarik ke sini. Ya, kita tarik ke sini, kita lihat dulu. Sudah pas. Oke, jika ini memang Bapak Ibu sudah layak dimasukkan ke dalam video, silahkan. Tentunya perhatikan dari bagian sini. Nah, ini adalah durasi dari waktu video yang Bapak unggah. Durasinya itu hanya 19 detik ya. Kita lihat apa masih bisa. Kayak durasinya di sini 20 detik, otomatis itu masih bisa ya. Agar nantinya, oke, ini adalah latar suaranya ya, latar videonya. Oke, jadi kita atur, kita kembali ke halaman 1. Nah, jika Bapak Ibu atau adik-adik ingin menambahkan teks ya, teks selain teks mengenal hewan itu bisa. Artinya kita tinggal berkreasi saja. Oke, caranya kita klik teks. Ini ada teks. Ada teks. Silakan pilih teks yang ingin digunakan. Selain itu ada kombinasi font ya, ada kombinasi font yang bisa kita gunakan. Saya gunakan saja yang biasa ya. Kita tambahkan judul. Oke, kita tarik. Kemudian misalnya saya masukkan nama saya ya, Eka Gustiani. Nah, ini bisa kita ubah, kita blok, kemudian kita bisa ubah fontnya dari bagian sini, bagian atas. Ini misalnya saya gunakan no bold, kemudian saya ingin tebal, klik tebal B. Kemudian ingin mengubah warna hurufnya juga bisa. Saya gunakan apa ya? Kita gunakan warna hitam, ya. Ternyata apa ya? Gelap. Kalau begitu kita gunakan warna putih saja. Kita kembali ke warna putih. Ini bisa diperbesar. Silahkan diklik tambah ukuran fontnya. Ini bisa ya. Atau langsung klik di sini. Pilih ukuran font yang diinginkan. Misalnya saya pilih ukuran 48. Oke, saya tarik ke bawah. Ini bisa. Yap. Nah, selain itu, ini sudah selesai. Selain itu, kita bisa sebenarnya menambahkan elemen jika pun Bapak Ibu ingin tambahkan elemen-elemen lain di dalamnya. Misalnya seperti ini, karena ini ada hewan, kita coba masukkan elemen tentang hewan. Ya, kita bisa melakukan pencarian tentang hewan. Kita coba klik hewan. Ya, hewan. Oke, saya coba klik grafis, ada tidak ya? Nah, oke, di sini ada beberapa jenis hewan bergerak. Karena ini kan saya menganggap kalau yang ini elemen yang ini tidak terlalu apa ya? Saya coba hapus elemen yang ini, ya. Saya mau hapus elemen ini, saya ingin masukkan hewan-hewan yang bergerak di dalamnya. Jadi kita pilih elemen, kita cari hewan. Ya, sebenarnya sih banyak gambar hewan ya.
Oke, saya ulangi, elemen, kemudian kita cari hewan. Semuanya sih sebenarnya ada di sini ya. Tapi biasanya sih kalau yang grafis-grafis itu kita coba cek satu persatu. Ini foto hewan ya, bisa kita gunakan. Kalau ini yang grafisnya, ini banyak yang bergerak gambar hewan. Kalau kita pilih video, ini ada beberapa video hewan yang bisa kita gunakan ya, nantinya bisa kita masukkan ke dalam video kita. Seperti itu. Nah, kita masuk ke grafis. Kita pilih ya. Misalnya ini kelinci. Saya masukkan kelincinya. Oke, kemudian kita pilih yang ini. Kita perkecil. Kemudian kita tarik. Ini saya mau ubah posisinya ya. Saya coba balik. Ini kita klik balik horizontal agar menghadap ke kelinci. Itu bisa ya. Ataukah ingin masukkan kupu-kupu? Oke, bisa. Saya masukkan kupu-kupu. Kita masukkan lagi apa ya? Oke, ada kupu-kupu cantik. Kita masukkan lagi satu kupu-kupu. Oke, cukup ya. Nah, kita anggap untuk halaman 1 itu sudah selesai. Kita pindah ke halaman selanjutnya di halaman kedua. Nah, untuk tempat tadi, ini untuk halaman keduanya, ya. Ini halaman kedua. Jadi kita bisa ini bisa kita ubah. Ini tampilannya seperti ini, tidak sesuai ya. Oke, kita coba kita masukkan video. Bisa kita pilih di sini. Nah, kita misalnya mengambil hewan yang mana ya. Kita coba lihat yang ini. Ini kuda. Oke, saya hapus yang video yang tadi, yang ini. Kemudian saya masukkan yang kudanya. Ini kuda, kemudian posisinya saya bawa ke belakang. Oke, kita coba cek. Oke, sudah. Nah, sudah masuk gambar kuda. Kita bisa mencoba keunggahan kembali. Apakah ini bisa kita rekam diri kita? Nah, saya coba ya. Kita mulai rekam diri. Saya klik rekam. Nah, anak-anak, coba perhatikan video hewan yang ibu upload, yang ibu perlihatkan kepada kalian. Coba kalian tebak hewan apa yang ada di dalamnya, ya. Oke, kita simpan dan keluar. Ini masih berproses ya. Oke, ini masih proses Bapak Ibu adik-adik ya. Nah, saya ingin letakkan untuk video ini, saya letakkan di bagian ini saja. Ya.
Hanya saja sih sebenarnya kalau dari sini untuk rekamannya itu saya punya kursi ya, mohon maaf, itu tidak bisa kita, karena ini memang hanya simple, sederhana, ini kita tidak bisa hilangkan latar belakangnya ya. Nah, untuk video ini sendiri, kalau memang misalnya ada ucapan kita yang ingin kita hapus, itu bisa kita pangkas kok Bapak Ibu. Kita bisa potong. Bagaimana caranya? Misalnya bagian ini ada yang bagian akhirnya misalnya saya ingin hapus, itu bisa kita klik saja videonya, ini klik. Ya, kemudian kita klik yang gambar gunting ini. Ya, kita klik. Misalnya saya ingin menghapus beberapa, saya ingin, ini kan ada 15,5 detik. Makanya setelah saya dengar, saya hanya ingin mengambil sampai menit ke detik ke 13. Ya, kita tinggal tarik aja. Ya, misalnya dari sini, ini kan detik ke 15. Misalnya saya ingin tarik ke detik ke 10 saja. Oke, kita cek. Jika sudah selesai, ini kita klik selesai. Artinya video tadi yang kita rekam itu langsung terpotong bagian yang kita anggap salah yang ingin kita buang, ya, seperti itu. Kemudian kita bisa dari halaman ini, sebenarnya jika masih ingin mengambil bagian ini, halaman ini kita bisa duplikasikan. Bagaimana caranya? Coba yang halaman 2 ini, ya, yang halaman 2 ini saya klik, kita bisa duplikatkan, artinya kita duplikatkan yang halaman yang telah kita pilih. Kita duplikatkan satu halaman, itu akan langsung ini ya, ada duplikat halamannya. Karena di halaman sebelumnya sudah ada video rekaman saya, untuk bagian ini saya ingin hapus ya, saya ingin hapus mengganti dengan rekaman lain ya, rekaman diri saya. Nah, saya ulangi kembali, rekam diri ini. Ya, betul sekali. Ternyata anak-anakku adalah anak-anak yang cerdas. Ibu yakin kalian sudah pernah melihat hewan ini. Hewan ini bernama Abda. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin ini hasilnya tidak terlalu maksimal ya. Saya simpan dan keluar. Ini masih proses untuk unggahannya. Oke, ini berproses ya. Nah, kita bisa masukkan juga kembali teksnya. Nah, kita masukkan teks. Misalnya saya pilih font yang sudah ada ya. Saya pilih ini saja. Saya pilih, kemudian saya ubah tulisannya. Oke. Ini saya ubah menjadi kuda. Oke, kuda. Oke, kuda. Saya tarik ke sini. Ternyata kalau warna pink itu apa ya? Tidak terlalu terang ya. Kita bisa ubah ya. Untuk ini hurufnya kita gunakan warna hitam saja. Kita coba warna hitam. Oke. Pilih ya, kita bisa pilih. Kalaupun warna-warna yang ada di sini tidak ada yang Bapak Ibu inginkan, kita bisa pilih dari warna dokumen yang di sini. Kalau di sini ada jutaan warna, pilihan warna yang bisa kita gunakan. Apakah dasarnya kuning, hijau, ya, pink atau merah. Ya, merahnya saja banyak sebenarnya yang bisa kita pilih. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kalaupun ini sudah dianggap selesai, misalnya dianggap selesai, yang bagian ini Bapak Ibu tidak ingin ambil yang bagian itu, bisa hapus. Caranya kita pilih yang seperti tempat sampah ini, hapus satu halaman, saya hapus. Oke, kemudian saya mau hapus juga ini, ya.
Kemudian misalnya saya mau ya, oke, saya hapus juga bagian ini. Sorry. Oke, bagian ini saya hapus. Kemudian saya buatkan halaman kosong. Ya, dengan latar warna ini saya mau pilih elemen terima kasih. Oke, terima kasih. Kita cari elemennya. Thank you. Dalam bentuk saya mau pilih yang ini saja. Oke. Yap. Setelah itu kita kembali ke halaman 1. Nah, kita coba dengar ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menganggap ini, Bapak Ibu sudah puas, adik-adik sudah puas, kita bisa cek terlebih dahulu di bagian atas. Ini menandakan video yang kita buat itu durasinya baru, ini durasinya 1 menit 35 detik. Ya, kita coba putar. Oke, itu secara singkat ya. Ini sudah 1 menit 35 detik. Kita perhatikan dulu untuk musik latarnya ya, Bapak Ibu, karena di sini di template yang kita pilih sudah ada musik latarnya. Ini kita coba perhatikan, ini sampai di mana sih musiknya, audionya ya. Ini ternyata untuk ini musiknya hanya sampai di sini ya. Kita coba apakah ini bisa ditarik sampai ke akhir. Oke, kita coba. Bisa. Jadi Bapak Ibu, kita mesti, karena yang bagian sini, yang ini kan masih kosong. Ya, artinya ini belum. Ketika video ini hanya sampai di bagian sini, musiknya juga berhenti. Bagian ini tidak kena musik. Ya, kita bisa tarik sampai akhir. Oke, kita coba tarik sampai akhir. Oke, pas ya. Jadi musiknya kena sampai akhir. Kalaupun Bapak Ibu atau adik-adik tidak ingin memilih musik yang ini bisa kita ganti caranya, tinggal pilih audio dari sini ya. Ada banyak audio di sini sebenarnya. Apakah mau pilih sebenarnya di sini ada saran-saran musik yang bisa kita gunakan. Ini ada tanda edu ya, artinya ini bisa kita gunakan juga untuk pendidikan. Ya, jadi ketika ini sudah selesai, kita tinggal klik ini, bagikan. Saya klik ya. Ketika saya klik, saya pilih unduh ya. Kita klik unduh. Nah, kita langsung diarahkan untuk mengunduh video ini dalam bentuk video MP4. Ini disarankan ya, karena ini kan bentuk video. Setelah itu, kita klik unduh. Ini masih proses mengunduh ya, Bapak Ibu, adik-adik. Kita tunggu ya. Lama nih kayaknya.
Kita tunggu ya. Kita tunggu dulu, ini sudah setengah. Oke, sambil menunggu saya stop share terlebih dahulu ya. Nanti setelah terunduh saya share kembali. Saya stop share terlebih dahulu. Oke. Nah, karena di kegiatan ini moderatornya tidak ada, saya cek terlebih dahulu di bagian di kolom chat ya, terlebih dahulu apakah ada pertanyaan. Ya, saya terlebih dahulu. Atau Bapak Ibu atau adik-adik ingin Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bu Eka. Ya. Gini Bu, saya ingin nanya gini Bu, saya kan pakai Canva. Terus di Canva itu juga ada saya itu pernah ikut Canva gitu loh ya Bu. Terus saya ngedit di sana gitu Bu. Ternyata saya itu sebagai siswa Bu. Sebagai siswa. Oh. Iya. Terus ketika mau ngunduh itu tidak Bu, tidak ada pilihan gitu Bu. Gimana ya? Oke. Iya, iya. Sebagai siswa ya. Terima kasih Bu. Iya. Saya lihat ya Ibu tuh nih, saya share kembali. Oke, Ibu saya ini saya kembali beranda loh. Ya. Nah, di sini. Oke, coba Ibu Saituni perhatikan. Ya. Ini adalah Canva pribadi milik saya. Iya. Ya. Ya. Nah, ketika saya klik ini, Ya. di sini sebenarnya ada tertulis TOT JSDI Sulsel. Sebenarnya TOT JSDI Sulsel ini adalah kelas Canva milik orang lain yang pernah sebelumnya saya klik, saya masukkan kode untuk masuk di kelas itu, dan posisi saya ketika di kelas itu adalah siswa, ya. Bisa saya sebagai siswa. Jadi ini tergantung dari si pemilik kelasnya, Ibu Saituni ya. Iya, Bu. Kita tidak tahu seperti apa dia mengatur kelasnya tersebut.
ya. Jadi saran saya Ibu Ya, Bu. Zaituni jangan membuat desain di kelas yang Ibu Zaituni sebagai siswa. Jadi masuklah ke beranda Canva miliknya Ibu Zaituni. Di beranda Canva miliknya Ibu itu miliknya Ibu, bukan milik orang lain, ya. Kalau ketika saya masuk di TOTJSDI Sulsel, ya, ini juga Canva, saya bisa menikmati fasilitasnya, tapi ini miliknya orang lain yang pernah mereka share kepada saya, dan saya masuk ke dalamnya sebagai seorang siswa. Anggaplah yang pernah mengirim kelas ini adalah guru saya, ya, karena ingin mengajak kami siswanya untuk kolaborasi dalam membuat desain-desain di Canva ini, ya. Jadi Ibu Zaituni coba ya nanti diklik yang bagian sini, pilih yang namanya Ibu Zaituni. Oh, siap. Profilnya itu akan langsung masuk kok, Bu, ke profilnya Ibu. Kalaupun Ibu belum edu, nantinya itu nanti ajukan saja ke Canva for Edu Ibu Zaituni. Ini kan biasanya di beranda Canva itu ada tertulis free yang bagian sini. Artinya itu gratis. Kita gunakan walaupun sebenarnya masih ada fitur-fitur atau elemen-elemen lainnya yang masih berbayar, ya. Tapi kalau kita menggunakan Canva for Education ini seumur hidup kita gunakan, dan fitur-fitur yang ada di dalamnya itu ada jutaan, itu gratis kita gunakan. Itu aja kok Ibu Zaituni. Terima kasih, Bu. Iya, sama Ibu. Selanjutnya masih ada Bapak Ibu, adik-adik, silahkan raise hand, ya. Ibu Wan Syafina, silahkan Ibu. Ya, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Nah, kita ketemu lagi ya, Ibu. Kita ketemu lagi. Silakan, Ibu. Biasanya kan saya mencoba merekam untuk membuat video presentasi kan dari record gitu ya kan, Bu. Tadi kan saya mencoba merekam seperti yang dibuat Ibu tadi ya, dari unggahan, baru klik rekam diri Anda gitu ya kan, Bu. Iya. Saya sudah mulai tadi, Bu, cuman nggak ada dia tampilan kita gitu. Ngerekam suara bisa, tapi tampilan kita itu nggak ada. Gitu. Oh, masa Ibu? Gitu ya? Ya. Ada tanda kayak lingkaran rekaman gitu kan. Sudah saya klik tuh yang mana mau pakai kamera yang mana, tapi memang nggak ada gitu, Bu. Nggak ada ya? Iya. Saya biasanya gunakan, saya kan punya 2 laptop, Ibu ya. Saya biasanya gunakan, kalaupun yang biasanya buat video presentasi, ya, saya biasanya gunakan seperti itu. Saya coba share dulu ya, kalau gitu. Oke, ini masih kosong. Kita pilih ke bagian. Oh, Ibu Wan Syafina sudah pendidikan ya? Sudah, Bu. Iya, sudah. Ini sudah klik yang ini ya, Ibu ya? Iya tadi, Bu. Sudah saya klik rekam diri Anda. Keren juga saya. Oh, kalau ini kan langsung muncul Ibu ya kan? Saya muncul. Kalau saya dia ada kayak rekaman gitu, Bu. Apa ya namanya? Muka saya nggak ada muncul, cuman hitam baru ada layar bulat gitu. Atau boleh saya izinkan share screen, Bu? Ya, bisa. Bentar ya. Iya, Bu. Saya stop yang bagian ini dulu. Bentar ya, Bu, saya jadikan co-host terlebih dahulu. Iya, Bu. Oke, saya coba share screen ya, Bu.
Udah kelihatan Bu tampilan saya, Bu? Bentar ya, saya cek dulu. Iya, Bu. Saya kok belum kelihatan ya? Nggak tahu yang lain. Belum ya, Bu? Sebentar ya, Ibu, Sudah saya cek dulu. kelihatan. Oke, sudah kelihatan Ibu. Ya, Bu. Nah, jadi kan saya mau coba nih rekam dari unggahannya kan, Bu. Dari unggahan baru klik rekam diri Anda ya kan, Bu. Sudah saya klik. Nah, yang keluar itu dia gini Bu tandanya, nggak ada langsung muka saya, tapi dia Iya. saya klik-klik nih kamera gitu kan, saya coba juga nggak bisa. Di sini juga ada pilihan USB sama OBS gitu, saya klik yang USB tapi nggak mau juga dia muncul muka saya gitu. Ya juga ya, kok nggak bisa ya? Rekam suara, saya bisa rekam suara, tapi untuk videonya gitu nggak ada. Saya juga baru nemu nih yang seperti ini, Ibu. Atau karena ada OBS virtual kamera saya atau gimana ya? Oh, coba Ibu pilih kamera saja. Kamera saja coba. Yang webcam aja ya Bu ya? Iya, Saya udah webcam. klik Bu, memang tapi nggak mau dia. Nggak bisa ya? Iya nggak bisa. Iya, saya baru lihat yang seperti ini. Atau begini, supaya kita ada perbandingan ya Ibu Wan Syafina. Coba Ibu, kita bisa coba gunakan dari laptop lain ya Ibu ya. Gunakan akunnya Ibu Wan Syafina, gunakan laptop lain sebagai pembanding. Apakah dari laptopnya Ibu Wan Syafina atau bagaimana ya? Karena saya sebenarnya sudah coba beberapa laptop itu rata-rata bisa Ibu. Ketika teman-teman sudah edu ya, sudah pendidikan, saya beberapa kali melakukan pelatihan workshop tentang video sederhana seperti ini, rata-rata bisa. Ya, saya izin stop share ya Bu. Nanti saya coba untuk pakai laptop lain Bu. Terima kasih ya Bu. Ya Bu. Terima kasih Bu. Iya, nanti kita coba komunikasi lagi melalui WA ya Ibu Wan Syafina sambil saya cari nanti solusinya. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Nah, saya coba ke kelas lagi, ke room chat ya. Nah, pertanyaan Ibu Wan Syafina tadi, nanti kita carikan solusinya ya. Terus kita ke Ibu Risnayanti Wajo, talking presentasi itu apakah sama dengan membuat video yang seperti ini? Ya, hampir sama sih Ibu ya. Presentasi pendidikan, presentasi video yang berbicara, yang talking presentasinya sebenarnya hampir sama dengan video yang akan kita buat seperti ini, yang video simpel seperti ini, yang video pendidikan itu hampir sama ya. Karena ada juga sih terkadang saya buat presentasinya terlebih dahulu, kemudian saya rekam diri saya seolah-olah merekam secara langsung dari presentasi itu bisa juga, itu hampir sama kok Ibu. Nah, selanjutnya apakah dari Ibu Elis, apakah bisa diunduh meski di kelas lain dibuatnya? Iya, kalaupun dari misalnya Ibu Elis bergabung di kelas atau tim orang lain, itu sebenarnya bisa ya, Ibu bisa buat, bisa unduh. Tapi kalau yang membagikan orang lain, kalau itu di kelas orang lain, kita tidak bebas sebenarnya, karena dari aturan atau setting pengaturan mereka ketika membagikan itu, ada yang bisa mengedit, ada yang hanya lihat saja atau dibatasi. Tapi kalau Ibu yang membuat
Kalau ibu yang membuat sendiri, saran saya jangan buat di kelas orang lain, buatlah di Canva pribadinya ibu. Kalaupun memang bergabung di kelas dan dijadikan tugas, itu bisa kok diunduh, bisa, karena kita yang buat, ya. Kemudian materi nanti di-share ya Bu. Oke, insya Allah nanti saya share. Ada juga kok materinya di apa ya? Di link yang Kominfo yang di-share oleh Ibu Ika Yufi ya. Sudah saya kirimkan di sana. Kalaupun nanti tidak Bapak Ibu inginkan di WA, nanti saya kirimkan juga di WA. Ini ada bantuan dari Bu Saituni. Terima kasih Bu Saituni. Katanya kamera bantuannya dihidupkan dulu, kemudian disetting di Zoom. Sama ya ini di unggahan saya tidak ada rekam diri. Kenapa dan di mana kesalahannya? Yang users ini, yang user ini sudah pendidikan atau masih yang free? Ini tidak ada namanya. Kalau saya karena sudah 1 tahun terakhir ini menggunakan Canva for Edu, itu bisa digunakan rekam dirinya, ya, itu dari laptop saya, itu bisa saya lakukan. Saya gunakan tab saya juga, itu bisa rekam diri, ya. Terus Mas Nadim rekam video dengan Android bisa, Bapak? Ya, saya dengan HP saya itu bisa, Android saya bisa. Suara saya kecil ya? Kok bisa? Kecil ya? Oke, saya ulangi dari pertanyaannya Mas Nadim. Apakah rekam video dengan Android bisa? Itu bisa, Mas Nadim. Saya biasanya gunakan tab, gunakan Android, itu bisa kok merekam diri dengan video ini. Terus untuk mengubah size video unggahan, untuk slide kedua, bagaimana menyesuaikan dengan ukuran kecil samping kiri kanan, saya coba set posisi masih tidak bisa. Untuk mengubah size video unggahan, ya maksudnya ini, Ibu Nurjana bisa share screen? Maksud dari pertanyaannya seperti apa ya? Ibu Nurjana bisa buka videonya, saya jadikan co-host ya. Ibu Nurjana. Halo, Assalamualaikum. Salam Ibu, saya jadikan co-host ya. Oke. Halo. Ya, halo Ibu. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya. Saya nggak gini. Nah, silakan Ibu di share. Ini Bu, saya ini di apa namanya di unggahan Canva saya ini nggak ada rekam diri. Nggak ada juga ya rekamannya? Menu rekam dirinya itu nggak ada. Nggak ada juga ya? Apa tergantung? Saya menggunakan beberapa laptop, di beberapa pelatihan bisa sebenarnya. Ini baru juga saya temukan, ternyata tidak bisa ya. Gimana salahnya saya? Ya, halo Ibu. Unggahan hanya ada unggahan media. Yang ada cuma unggahan media, Bu. Unggahan media, nggak ada rekam diri. Nggak ada rekam diri. Ibu sudah Canva for Edu ya? Gimana ya tandanya udah for edu atau belum? Di bagian atas itu ada tertulis free, ada tertulis edu. Oh, nggak ada Bu. Yang ada ini menjadi tim orang ada, menjadi tim guru, tim Ruby Irawan. Ruby, saya perlihatkan ya Ibu ya. Ibu sudah for edu ya? Saya perlihatkan. Masih Nurjana pakai akun Bu, pakai email.
Maksud saya ketika Ibu buka beranda itu ada tertulis pendidikan. Ya. Itu sudah ya? Belum, ini belum Bu, belum tertulis Foedu. Oh, berarti Ibu masih yang free. Coba ajukan ke pendidikan dulu, Ibu. Ajukan dulu ke pendidikan. Nanti ajukan ke Canva for Education ya, Ibu ya. Setelah diajukan, itu akan muncul yang rekam diri ini. Ajukan ke Canva for Edu, Ibu. Ya Bu. Yang bagian sini tandanya ya, saya ulangi. Yang bagian di sini. Ini saya sudah pendidikan, jadi fasilitas-fasilitasnya itu sudah bisa saya nikmati. Kalau masih free, itu masih terbatas. Ya, dari itu Ibu. Ya Bu, ya. Terima kasih. Kemudian sekali lagi Bu, tanya Bu. Cara silakan Ibu. Cara mengunggah audio dari YouTube ke ini ke video Canva kemana Bu? Audionya Ibu atau audio dari YouTube? Dari YouTube. Kalau dari YouTube, sebenarnya ketika kita mengambil, download dulu Ibu videonya. Tapi kalau setelah di-download, baru Ibu mau upload kembali ke YouTube, itu takutnya itu kena apa ya? Dari YouTube-nya kena pelanggaran. Tapi kalau konsumsi pribadi, itu sih sebenarnya bisa, ya Ibu ya. Caranya, kalau impor secara langsung itu nggak bisa Ibu. Itu nggak bisa. Download dulu Ibu videonya. Tapi kalau setelah di-download. Terus suaranya Bu. Ya. Ibu hilang suaranya. Nah ya, udah. Hilang ya? Halo. Udah. Jelas Bu, jelas. Iya. Jelas Ibu, dari sini pilih unggahan ya. Kalau mau unggah video langsung dari YouTube itu tidak bisa Ibu ya, itu tidak bisa. Tapi dari sini kita bisa mengunggah gambar, bisa mengunggah video, mengunggah audio. Nah biasanya kalau saya ingin unggah video, saya pindahkan dulu. Ya, saya pindahkan dulu ke laptop saya, ke dokumen di laptop saya. Setelah itu saya upload seperti itu. Video langsung dari YouTube itu tidak bisa. Tapi dari sini kita bisa mengunggah gambar, bisa mengunggah video. Hilang lagi suaranya Bu. Ya. Kalau video yang kita rekam sendiri suara kita apa ada batasan durasi menit lagi? Enggak sih Ibu. Ibu bisa stop share dulu. Nanti saya coba perlihatkan. Ya. Ibu stop share dulu ya. Ibu Nurjana bisa stop share dulu. Oke, saya perlihatkan. Ibu bisa stop share dulu. Nanti saya coba. Ya, Bu, siap. Oke. Nah, Ibu mau upload audio ya. Maksudnya suaranya Ibu saja yang ingin diupload. Caranya Ibu unggah media, ya, unggah media. Terus pastikan Ibu sudah menyimpan suara atau audio yang ingin Bapak Ibu atau Ibu unggah tadi ke dalam perpustakaan unggahan itu. Nah, misalnya di laptop saya sudah ada suara-suara yang sudah saya simpan. Misalnya yang bagian ini, tinggal saya klik suara yang ini, kemudian saya klik buka, itu akan langsung terupload audio yang saya inginkan. Sudah menyimpan suara atau audio yang ingin Bapak Ibu atau Ibu. Jadi seperti itu.
Misalnya saya pilih elemen ini, template ini, ya. Misalnya mengenal huruf. Misalnya saya masukkan elemen A, huruf A ya. Nah, A. Misalnya saya ingin masukkan audio dengan suara A, ya, suara A. Tentunya saya akan upload terlebih dahulu, unggah media, cari suara yang telah Ibu simpan. Ini sudah saya masukkan A. Nah, kita coba masukkan audionya. Kita cek. Ini sudah saya rekam misalnya. Ini tinggal saya klik, Ibu. Klik. Ya, setelah diklik, saya sesuaikan terlebih dahulu. Ini A. Kemudian misalnya saya buat lagi untuk huruf B. B. Kemudian saya simpan lagi. Saya mau unggah lagi. Saya cari karena saya sudah unggah sebelumnya. B. Oke. Kita coba ya. Kita coba hasilnya. Jadi seperti itu, Ibu, ya. Maksudnya yang kalau video yang seperti ini kita tinggal berkreasi sih sebenarnya dari suara yang kita buat, kemudian dimasukkan. Kalau saya sih biasanya suara saya itu saya rekam, saya kirim ke WA anak saya. Setelah terkirim ke WA anak saya buka WhatsApp WA web saya, kemudian saya download dari WA, saya simpan di laptop, kemudian saya unggah masuk ke Canva. Biasanya sih saya tinggal pilih mau pakai suara saya sendiri yang saya rekam, kemudian saya upload di sini. Seperti itu sih, kita tinggal bermain saja sih sebenarnya kalau Canva, Ibu. Banyak hal yang bisa kita eksplor dari sini. Setidaknya gitu tangkap, Nah, ini ada Ibu Afridayani, Canva for Education. Alhamdulillah sudah bisa rekam. Artinya sudah banyak ya Bapak Ibu yang sudah bisa menggunakan rekaman melalui Canva for Edu ini. Jadi seperti Ibu Wan Syafina, Ibu Nurjana, nanti dicoba ya untuk Ibu Wan Syafina. Coba kita untuk perbandingan bisa gunakan laptop lain. Untuk Ibu Nurjana, silakan ajukan dulu ke Canva for Education untuk menikmati fasilitas rekaman ini. Oh, jadi untuk yang free nggak bisa? Iya, yang free itu belum bisa, Ibu. Oh iya, Bu. Oke. Bentar ya, saya cek dulu apakah ada dari Ibu Ika Ayufia Johan untuk kegiatan ini. Oke, saya masukkan dulu ya Bapak Ibu untuk token kegiatannya. Ini pesan dari Ibu Ika selaku IO dari kegiatan kita. Token untuk workshop simple. Bapak Ibu catat ya, dicatat tokennya. Saya kirimkan. Dicatat dulu tokennya ya. Jadi untuk token Lokakarya ini adalah 215824. Bapak Ibu adik-adik silahkan disimpan tokennya, nanti dimasukkan sesuai dengan arahan dari Ibu Ika Ayufia Johan. Oke, saya cek lagi apakah ada pesannya. Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Ayo, jika memang ada kendala,
Oh ya, Bapak Ibu, adik-adik, saya sih berharap di kegiatan nanti bisa mendapatkan baju merah ya. Karena untuk kegiatan-kegiatan Kominfo itu, kegiatan-kegiatan pandu digital, itu biasanya untuk beberapa kegiatan kita mensyaratkan harus baju merah. Jadi di kegiatan ini kami sangat-sangat berharap Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan baju merah. Nah, dari Ibu Norma SMK Negeri 2, bisakah Ibu membuat video secara kolaborasi? Bagaimana caranya? Bisa Ibu, bisa sekali. Saya share ya. Nah, untuk video ini, anggaplah saya ingin membuat video pendidikan mengenal huruf ya. Di sini kan sudah ada audionya juga saya masukkan. Saya ingin ada teman saya yang membantu caranya ya. Ada tanda tambah di dekat profil saya. Ya. Nah, di sini ingin membagikan kepada siapa? Ini kita klik. Apakah hanya untuk orang tertentu atau siapapun yang memiliki tautan? Ya, siapapun yang memiliki tautan, ini kan bisa edit, bisa nonton, bisa berkomentar. Saya klik bisa edit, saya salin tautan, kemudian saya kirimkan di room chat ya. Mana chatnya? Sebentar. Saya kirim linknya ya. Oke, sudah saya kirimkan linknya. Silahkan Bapak Ibu klik link tersebut, itu bisa. Sudah ada Ibu Wan Syafina, sudah ada Pak Abdul Qadir, sudah ada Pak Nadim. Ini silahkan Bapak Ibu, mau tambahkan huruf apa, silahkan. Nah, ini contohnya ya Ibu ya, sudah ada yang memasukkan huruf C-nya. Nah, ketika kita menganggap ini sudah selesai, sebenarnya ini bisa kita ubah lagi. Saya ubah saja ke bisa nonton, kemudian ini untuk pilihannya hanya orang tertentu. Ini orang-orang nantinya sudah tidak bisa lagi masuk ke link ini. Jadi seperti itu. Nah, dari user, rekaman videonya terjadi kesalahan di tengah. Gimana cara editnya? Ada triknya Bapak. Saya tidak tahu nih Bapak atau Ibu ini. Saya share lagi kalau begitu. Dari pertanyaan Bapak atau Ibu user ya, ternyata di videonya itu katanya ada kesalahan di bagian tengah, mau dipotong kayaknya, mau diedit. Oke, saya perlihatkan ya. Saya kembali ke sini. Saya pilih yang ini kembali ya. Oke. Saya pilih warna putih dulu. Saya punya banyak koleksi video di sini. Hasil rekaman saya.
Saya pilih yang agak panjang ya. Oke, saya pilih yang 32 detik ini. Ataukah ada yang bentar ya. Oke, saya hapus dulu. Saya pilih yang ini tadi. Oke. Nah, Bapak atau Ibu users, misalnya Bapak Ibu users ingin menghapus di detik 4,6, ya, misalnya ingin menghapus di 4,6 detik sampai dengan 7 detik, itu bisa. Caranya kita duplikatkan dulu bagian ini, ya. Kita duplikatkan ini, saya duplikatkan satu halaman, ya. Artinya video yang dari sini itu sama dengan video ini, artinya kita bisa potong. Dari sini kita klik, ya. Dari sini kita klik, kita potong. Misalnya ingin memotong yang bagian tengah. Misalnya hanya 6,5 detik, ya. Kemudian yang bagian sini nanti ingin dihapus lagi, dihilangkan, ya. Oke, ini menit detik ke-6. Oke, ini anggap selesai, ini sudah dipotong, ya. Artinya hanya sampai ke detik ke-6. Kita pindah ke duplikat tadi. Yang bagian sini kita kembali ke potong, ya. Nah, tadi kan sampai ke detik ke 6,6, 6,5 ya. 6,5. Ya, itu 6,5. Nah, dari 6,5, 6,6 itu ingin dihapus sampai ke detik ke 8. Artinya kita bisa mulai ke detik 8. Artinya yang detik ke 6,6, detik 6,6 sampai 8 itu yang mau dihapus, ya. Berarti saya mulai ke 8,0. Bentar. Kita ambil sampai akhir. Oke. Selesai. Artinya sudah ada bagian yang terpotong, ya. Yang halaman ini kita ambil hanya sampai ke detik 6,5, kemudian kita potong yang detik 6,6 sampai ke detik ke-8, kemudian detik 8,01 kita ambil sampai dengan detik terakhir. Seperti itu. Itu trik saya sih sebenarnya dalam mengedit atau memotong beberapa video yang anggap salah di bagian tengah atau di akhir video yang kita buat. Oh maaf, ternyata Ibu Nurjana. Ya, seperti itu ya Ibu Nurjana ya. Saya biasanya menyiasatinya seperti itu. Jadi saya ulangi tokennya ya. Tokennya adalah 215824. Dicatat ya Bapak Ibu ya. Masih ada Bapak Ibu? Sebelum Bapak kita akhiri, karena Bapak Ibu akan menyelesaikan post test nantinya. Oke, jika memang sudah tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Dan saya harapkan Bapak Ibu bisa mengikuti post test dengan baik dan bisa mendapatkan baju merah. Untuk pertanyaan selanjutnya nanti kita Bapak Ibu bisa kita komunikasi melalui WA
atau bisa chat saya secara pribadi. Kalaupun Bapak Ibu menchat saya secara pribadi, di saat saya terlambat membalas chatnya, mohon maaf ya, karena begitu banyaknya grup, sehingga terkadang yang japrian itu terkadang tidak saya lihat. Jadi Bapak Ibu sudah simpan ya untuk tokennya. Jadi untuk kegiatan kita hari ini membuat desain Canva secara sederhana, desain Canva yang simple, itu bisa bermanfaat bagi Ibu, Bapak, serta adik-adik. Sebelum kita akhiri, kita lakukan sesi foto secara bersama ya. Nanti saya ke grup. Nanti Bapak Ibu silahkan dinyalakan kameranya Bapak Ibu. Nah, ini kok nggak ada yang nyala kameranya ini? Sudah Bu. Saya nggak bisa kameranya Bu ya. Nggak bisa ya. Nyala Bu. Ini laptop saya kayaknya nggak bermasalah juga ya. Kok nggak muncul wajahnya semua ini? Apa karena pengaruh jaringan ini? Di sini hujan, Bapak Ibu. Hujan deras.